Setelah kiamat, orang-orang lain mengumpulkan persediaan dengan gila-gilaan. Sementara saya hanya memilih sebuah laptop. Beberapa hari kemudian, ketika semua orang bersembunyi di rumah aman dan mengunyah kulit kayu, saya justru dengan percaya diri makan hotpot dan bernyanyi di rumah. Bahkan boneka kakak pun berlutut di samping saya sebagai aksesori. Hanya karena saya memiliki sistem persediaan permainan, saya bisa mendapatkan berbagai persediaan dari permainan komputer. Meskipun saat ini baru membuka game Crossfire, tapi hanya perlu mengambil wanita dengan nilai 95 ke atas, maka dapat membuka permainan atau film baru. Saat ini saya hanya memiliki 888 koin permainan, yang hanya cukup untuk membeli sebuah AK yang paling biasa. Namun, untungnya setiap kali membunuh satu zombie yang dibunuh memberikan 100 koin permainan. Saat ini senjata ini hanya memiliki 4. Total magazine hanya memiliki 135 peluru. Jumlah zombie di luar tidak diketahui, jadi harus dihemat. Setelah keluar dan mengalahkan beberapa zombie, saya tiba-tiba menemukan mayat zombie. Di samping ada sebuah batu yang berkilau. Ketika diambil, ternyata itu adalah sebuah inti kristal. Sistem menjawab bahwa ini adalah inti kristal zombie. Jika dimakan, ada kesempatan untuk memperkuat sel genetik dan meningkatkan atribut diri. Tapi juga ada kemungkinan terinfeksi. Saya sedang mengernyitkan dahi memikirkan apakah harus memakannya. Sistem juga mengingatkan bahwa bisa direbus dulu sebelum dimakan. Entah berhasil memperkuat atau tidak ada perubahan. Jadi saya buru-buru pulang, menyalakan lampu dan kompor induksi untuk merebus air. Memasukkan inti kristal ke dalamnya untuk direbus. Tak lama kemudian, inti kristal hijau perlahan-lahan berubah menjadi biru. Saya tidak yakin apakah sudah siap. Tiba-tiba teringat bahwa di toko ada obat penangkal infeksi zombie. Memikirkannya, aku pun menghabiskan 200 koin permainan untuk membeli satu dan meneguknya. Sistem memberitahu bahwa saya mendapatkan satu kesempatan untuk melawan infeksi. Setelah memakan inti kristal, saya merasa diri saya. Kekuatan saya kira-kira meningkat sekitar 10% dibanding sebelumnya. Ternyata memang bisa. Memang enak memiliki sistem. Belum bicara hal lainnya. Pertama-tama, masa kristal inti. Jika orang lain tidak tahu, mereka pasti akan mati. Saya benar-benar menghindari jalan yang berliku. Kemudian saya mengambil AK dan mulai menembaki ke bawah. Mendengar pengumuman mendapatkan kain permainan, saya semakin bersemangat. Meskipun peluru saya tidak banyak, tetapi ada toko. Selama saya menembak dengan tepat, ini 100. Mengambil dan menembakkan peluru juga bisa menghasilkan banyak kain permainan. Saat itu saya akan menukar beberapa perlengkapan, terutama pakaian pelindung. Dapat melindungi dari gigitan zombie. Ini adalah hal yang baik untuk menyelamatkan nyawa. Selama 1 jam berikutnya, saya menggunakan AK saya untuk menembak tetangga zombie itu. Dalam waktu kurang dari 1 jam, saya sudah menghabisi lebih dari 40 zombie. Di bawah ada banyak kristal inti yang berkilau. Diperkirakan ada 7 atau 8 biji. Saat ini saya sudah memiliki 4.000 koin permainan, dan AK kehabisan peluru. Jadi saya membuka toko lagi. Saya menukar dengan senjata baru. AWM dengan suara yang senyap. Harganya 888 koin permainan. Peluru 100 koin permainan untuk 100 butir. Saat saya bersiap untuk terus membunuh zombie, tiba-tiba ponsel saya berbunyi. Itu adalah pesan dari kakak boneka. Wu Linye, kamu di mana? Di sini terjadi krisis zombie. Bisakah kamu menyelamatkanku? Saya tidak tahu apakah dia memenuhi standar 95, tapi segera saya menolak itu. Dengan senjata AWM sekarang. Takutnya belum sempat keluar sudah dipukuli segerombolan zombie. Setidaknya harus menunggu kekuatan meningkat dulu. Namun saya tetap membalas pesannya bahwa dia tidak perlu takut. Sembunyi dengan baik, jangan pergi. Saya akan segera datang menyelamatkanmu. Saat ini di Hotel Lilin. Kakak boneka yang bersembunyi di belakang pintu segera membalas pesan. Kalau begitu saya tunggu kamu ya, Linye, saya cintai kamu, muah-muah. Jika kamu datang, saya akan memberi kamu hadiah yang baik. Dan saya terus bertarung sampai malam. Siang ini saya mengalahkan 358 zombie. Saya terutama membidik zombie di kompleks perumahan. Zombie di dalam dan di jalan di luar pintu. Bagaimanapun juga, tempat yang terlalu jauh meledak. Inti kristalnya sulit diperiksa dan akan menguntungkan orang lain. Selain itu, ini adalah kompleks besar dengan setidaknya 3.000 rumah. Saya hanya membunuh 1/10, masih banyak zombie di luar sana. Malam tiba, saya menyimpan senapan sniper. Saya menghabiskan 1.588 untuk membeli di pusat perbelanjaan. 1 set pakaian pelindung dan 1 granat biokimia. Saya juga menghabiskan 1.888 untuk membeli senapan. Saya juga membeli sebuah pisau. Kemudian saya bersenjata lengkap dan keluar dalam kegelapan malam untuk mengumpulkan inti zombie. Dalam waktu sekitar 15 menit, saya menemukan 3 inti zombie. Kembali ke kamar. Saya memasak inti tersebut dan memakannya satu persatu. Setelah menahan rasa sakit yang hebat, saya mengangkat lengan saya lagi. Kekuatan saya meningkat sekitar 3 hingga 4 kali lipat dibanding sebelumnya.
Rasanya, satu pukulan bisa membunuh seekor sapi. Namun, saat itu terdengar ketukan pintu yang mendesak dari luar. Segera diikuti oleh suara lembut yang terdengar. "Linye, apakah kamu di rumah? Saya Li Meixin. Itu adalah orang di seberangmu, Qi. Sekarang terjadi krisis zombie, saya sangat takut. Bisakah kamu menyelamatkan saya?" Mendengar nama ini, hatiku bergetar. Li Meixin ini dikenal sebagai wanita tercantik di kompleks perumahan ini. Wajah dan tubuhnya sama-sama terbaik. Dia melihat saya memegang senjata melalui kamera pengawas di rumah. Jadi, dia mengumpulkan keberanian untuk berlari dan mengetuk pintu mencari perlindungan. Saat itu, tiba-tiba seonggok zombie menyerbu dari lorong. Li Meixin terkejut dan berteriak, menutup mata menunggu kematian. Tiba-tiba, saya membuka pintu dan menariknya masuk. Sambil menembak zombie itu, saya langsung mengenai kepala. Li Meixin yang diselamatkan menghela nafas lega. Dia mengusap dada dan dengan penuh rasa terima kasih berkata terima kasih. "Jika bukan karena kamu, saya mungkin sudah digigit." Saya menutup pintu dan memeriksa dia dari atas ke bawah. Melalui sistem, informasi tentangnya jelas terlihat. Penilaian keseluruhan tepat 95 poin. Saya tidak bisa tidak merasa. Pantaslah dia adalah anak yang ditakdirkan. Begitu kiamat datang, saya menemui seseorang yang layak. Li Meixin melihat tatapan aneh saya. Secara naluri, dia melindungi bagian pentingnya. Saya langsung memerintahnya untuk jongkok. Dia terkejut dan wajah cantiknya langsung memerah. Dengan marah, dia berkata, "Apa yang kamu inginkan? Suamiku adalah direktur bank. Loh, jika dia mengetahuinya, kamu akan selesai." Saya tertawa dingin, "Itu sebelum kiamat. Sekarang jika kamu tidak patuh, saya akan mengirimmu keluar untuk memberi makan zombie." Li Meixin segera panik. Di bawah ancaman kematian, dia menggigit bibir dengan malu dan jongkok. 1 jam kemudian, saya melemparkan pisang kepada Li Meixin. Dia dengan marah bertanya, "Apa ini saja?" Saya malas bertele-tele, "Kamu mau makan atau tidak? Jika tidak makan ini, tidak ada yang lain." Dia segera mengambilnya dan memeluknya. Lagi pula, dia sudah tidak makan selama sehari. Sebuah pisang juga tidak buruk. Sementara itu, saya membuka laptop. Menemukan bahwa seiring dengan menerima Li Meixin, di atas meja ada sebuah permainan bernama Dungeon Fighter. Saya terkejut. Ini adalah dunia kiamat. Jika Dungeon bisa membuka berbagai peralatan kuat. Jika dibawa ke dunia nyata, itu semua adalah artefak. Saya tidak sabar untuk masuk ke permainan dan membuka toko. Saya memutuskan untuk membeli sebuah pedang terlebih dahulu. Setelah pembelian berhasil, cahaya putih menyala. Sebuah pedang panjang sekitar 120 cm muncul. Sebuah pedang panjang yang tajam muncul di depan saya. Pedang ini memberikan tambahan 20 kekuatan dan 20 ketangkasan. Dilengkapi dengan serangan atribut cahaya. Memiliki efek yang memperkuat serangan terhadap zombie, sungguh menjadi musuh utama zombie. Saat saya mengagumi keindahan pedang itu, dia dengan lembut bertanya kepada saya, "Apa ini?" Ternyata dia baru saja selesai makan pisang dan melihat saya bermain game. Dia sedang bingung ketika melihat saya mengeluarkan pedang panjang. Saya tiba-tiba teringat, meskipun wanita ini telah memenuhi syarat untuk ditangkap. Tapi jika dia tidak patuh, bagaimana jika dia berkhianat? Tiba-tiba saya teringat, sepertinya ada surat perjanjian dalam permainan. Harga 1.888 koin game bisa untuk kontrak jiwa. Pihak lawan tidak boleh berkhianat. Saya mati, pihak lawan juga mati. Harga ini bisa saya terima, jadi saya langsung membeli. Saya membawa gulungan kuno dan berjalan menuju. Di depan Li Meixin yang meringkuk gemetar di lantai. Saya menghela nafas dan berkata, "Meixin, bukan berarti kakak kejam. Terlalu banyak rahasia akhir zaman, tidak bisa mempercayai siapapun. Jika kamu menandatangani nama di gulungan ini, jiwa akan terikat dengan saya. Tidak boleh melakukan hal yang mengecewakan saya. Saya mati, kamu juga mati. Apakah kamu mau? Jika tidak mau, saya akan mengirim kamu pergi sekarang." Li Meixin tertegun. Tidak percaya ada hal seperti ini. Tapi demi bertahan hidup, dia cepat-cepat berkata, "Saya tanda tangan, saya tanda tangan." Setelah menandatangani, kontrak jiwa selesai. Nama Li Meixin kini muncul di kolom atribut saya. Sekarang saya merasa tenang. Saya berkata padanya, "Baiklah, pergi istirahat dulu. Kita bicarakan lagi besok." Dia menghela napas lega. Dia berlari ke sofa untuk beristirahat. Saya kemudian pergi ke tempat tidur untuk tidur. Tapi sampai tengah malam saya masih belum bisa tidur. Li Meixin masuk ke selimut saya. Dia dengan suara lembut berkata, "Linye, saya takut." Wah, dia sudah begitu proaktif. Apalagi yang bisa saya katakan? Pagi berikutnya saya bangun dengan segar. Kehadiran Li Meixin memang mengurangi stres. Saya melihat ke arah sana. Menyadari bahwa Li Meixin sudah bangun. Dia sedang bersandar di jendela mengamati situasi di luar. Melihat saya bangun, dia dengan panik berkata, "Linye, di luar sudah ada banyak zombie lagi." Saya merasa cemas dan buru-buru pergi ke balkon untuk memeriksa.
Benar saja, zombie di bawah lebih banyak dibandingkan kemarin. Zombie-zombie itu menggeram dan berkeliaran di sekitar. Jelas bahwa lebih banyak orang di kompleks perumahan ini telah terinfeksi. Jadi saya sekali lagi memasang senapan sniper AWM dengan peredam suara. Saya menembak zombie di bawah dengan suara, paf paf paf. Pemandangan ini membuat Lee Mei-sin terbelalak. Dalam sekejap, dia tidak tahu harus berbuat apa. Tentu wanita ini juga tidak boleh bersantai. Saya menemukan orang lain menggunakan toko barang tersebut untuk membunuh zombie dengan peralatan senjata. Saya juga bisa mendapatkan kain permainan. Setelah mengumpulkan beberapa koin permainan, saya masuk ke dalam rumah dan membuka komputer, dan mengeluarkan sebuah senapan sniper AWM yang disilencer. Memberikan senapan sniper itu kepada Lee Mei-sin agar dia juga mencoba. Lee Mei-sin terkejut melihat senjata itu. Dia terkejut dan berteriak, "Bukankah ini kakak Linye? Apakah rumahmu adalah gudang senjata? Sebenarnya berapa banyak senjata yang tersembunyi di ruangan ini?" Saya malas menjelaskan, biarkan dia bermain saja. Lee Mei-sin tersadar kembali. Dia segera mengarahkan senjata dan menembak zombie. "Hei, saya menemukan bahwa wanita ini bermain cukup baik." Lee Mei-sin memperhatikan tatapan saya. Dia sedikit canggung menjelaskan, "Itu, ketika dia pergi berlibur ke negara yang indah itu. Dia pernah bermain di lapangan latihan." Saya tiba-tiba mengerti, tetapi merasa agak tidak senang. Memiliki uang itu baik. Saya belum pernah pergi ke luar negeri. Nanti saya masih ingin meluapkan kemarahan terhadap orang kaya. Hampir selama pagi hari. Semua zombie di bawah komplek hampir semuanya sudah saya bunuh. Saya mendapatkan hampir 40.000 koin permainan. Di bawah sana ada sekitar lebih dari 40 inti energi. Jika semuanya saya ambil, atribut keseluruhan saya bisa meningkat lebih dari 4 kali lipat. Lee Mei-sin juga merasa sangat senang bermain. Rasanya sama seperti bermain CS dengan orang sungguhan. Awalnya tidak terbiasa, tapi semakin lama semakin ketagihan. Melihat zombie sudah hampir terselesaikan. Saya berkata pada Lee Mei-sin, sekarang saatnya untuk memeriksa inti zombie. Lee Mei-sin terkejut mendengar itu. Saya menjelaskan bahwa benda seperti ini jika dimakan, dapat meningkatkan atribut keseluruhan pribadi. Lee Mei-sin dengan terkejut menutup mulutnya dengan tangan kecilnya. Dia terkejut dan berseru bahwa ternyata ada benda seperti ini. Apakah itu berarti bahwa setelah ini akan ada individu luar biasa seperti di film? Saya menyuruh Lee Mei-sin untuk tinggal di sini. Tolong awasi situasi di sekitar. Jika ada zombie yang mendekat, aku akan membunuh mereka. Saya akan kembali setelah mengambil barang. Lee Mei-sin segera mengangguk dan berkata baik. Dia sekarang hanya bisa bergantung padaku untuk hidup. Jadi tentu saja sangat patuh. Aku mengenakan perlengkapan dan mengambil pisau, lalu cepat-cepat turun ke bawah. Begitu sampai di bawah, seekor zombie langsung menyerangku dengan cepat. Untungnya, aku cepat bereaksi dan langsung membalas dengan satu tebasan. Mungkin karena kekuatanku terlalu besar, aku langsung memotongnya di pinggang. Aku sendiri juga sedikit terkejut. Belum sempat aku berusaha, makhluk ini sudah jatuh. Yang lebih gila adalah di tempat pisau itu. Tiba-tiba muncul asap tebal. Dalam sekejap, zombie itu sudah hangus menjadi abu oleh atribut cahaya. Namun, aku tidak berani berlama-lama. Setelah menyelesaikan zombie ini, aku segera berlari ke lokasi yang ditentukan untuk mengambil kristal inti. Selama itu, ada juga zombie yang menemukan keberadaanku dan berlari ke arahku. Untungnya, sebelum mendekat, zombie itu sudah ditangani oleh Lee Mei-sin di atas. Aku mengumpulkan semua kristal inti zombie. Jumlahnya total 45 buah. Setelah semuanya dimasukkan ke dalam tas, aku segera berjalan kembali. Saat saya berjalan ke lantai 2, saya tiba-tiba teringat ini adalah hari kiamat. Air sudah tercemar. Jadi saya mencari-cari lagi di sekitar. Saya menemukan sekitar 4 kotak air mineral dan 2 paket. 1 kotak sosis dan 1 kotak roti Prancis pan-pan. 1 kotak mie instan White Elephant. Ketika saya kembali, Lee Mei-sin membuka pintu. Melihat saya membawa begitu banyak barang. Dengan ekspresi terkejut dia berkata, "Begitu banyak barang." Saya bilang, "Tentu saja. Dalam hari kiamat, persediaan sangat penting. Pertama-tama, bawa semuanya masuk." Meskipun dia belum mengalami hari kiamat, dia juga mengerti betapa pentingnya makanan. Jadi dia segera datang untuk membantu. Saya memperkirakan dengan kasar. Persediaan ini seharusnya cukup untuk 2 orang selama setengah bulan. Tapi ini baru saja awal dari hari kiamat. Masih ada banyak bencana alam di depan. Persediaan ini jauh dari cukup. Saya tidak bisa menahan diri untuk berharap, andai saja ada cincin ruang. Dengan begitu, saya tidak perlu khawatir tidak ada tempat untuk menyimpan persediaan. Namun, saya segera teringat. Sepertinya ada cincin berlapis di dalam Dungeon. Tidak tahu apakah bisa atau tidak. Begitu terpikirkan, saya langsung pergi ke kamar. Membuka komputer untuk melihat toko online. Ternyata ada cincin yang dijual di dalamnya. Deskripsi menunjukkan bahwa setelah digunakan, kecepatan akan meningkat sebesar 3%. Dan memiliki kapasitas penyimpanan 10.000 kubik. Tanpa aliran waktu. Barang yang disimpan tidak akan membusuk.
Saya tanpa ragu mengklik beli. Merasa bahwa Dongyeon ini jauh lebih berguna daripada Crossfire. Dan ini baru saja permulaan. Saya tidak bisa menahan diri untuk membayangkan jika saya menemukan seorang wanita dengan nilai 95. Wanita dengan skor tersebut. Tidak tahu permainan atau film apa lagi yang bisa dibuka. Kemudian saya merebus semua inti zombie dan memakannya. Setelah menelan seluruh 47 inti, saya menemukan bahwa fisik saya sudah mencapai sekitar 8 kali lipat tingkat normal. Lihat lagi data sendiri. Lin Ye tingkat 8. Kekuatan mental 88, kekuatan 87, kelincahan 88, pertahanan 88, ketahanan 88. Bakat? Tidak ada. Segera saya berdiri dan berkata kepada Lee Mei-sin, "Mei-sin, kamu terus berburu zombie. Saya masih membutuhkan lebih banyak inti zombie." Lee Mei-sin terus mengangguk dan mengatakan baik. Dia juga melihat perubahan saya. Lagi pula, semakin kuat saya, semakin aman dia. Hari berikutnya, saya dan Lee Mei-sin tidak keluar. Kami terus membunuh zombie di balkon. Dalam waktu 1 sore, kami membunuh 400 zombie lagi. Ini tentu saja menarik perhatian orang lain di kompleks. Setelah kiamat terjadi, tidak semua orang terinfeksi. Banyak orang bersembunyi di rumah. Melihat saya memiliki senjata, mereka semua sangat iri. Grup pemilik menjadi ramai. Pemilik wanita, Xiao Mei mengirim pesan kepada Lin Ye, kakak lelaki. "Fu, apakah aman di tempatmu? Apakah kamu bersedia menampung gadis kecil seberat 16 jin?" Xiao dan juga menyebut kakak lelaki. "Saya sangat takut sendirian di rumah. Bisakah kamu datang menemaniku?" "Apa saja boleh." Dan ada yang mengatakan bahwa saya tidak makan ketumbar dan mengirim pesan bilang kakak. "Apakah kamu bisa melindungi saya dengan senjata?" Saya sangat patuh. Saya langsung mengabaikan semua ini. Barang-barang ini sepertinya bahkan tidak mencapai 30 poin. Saya sama sekali tidak memperhatikan mereka dan terus membunuh zombie. Saat malam tiba, saya mengambil lebih dari 40 inti zombie. Setelah mengumpulkan 40 inti ini, Lee Mei-sin dengan wajah merah. Meskipun tidak mau, dia tetap berkata pelan, "Tuan, sepertinya di dalam kompleks sudah tidak ada zombie." Saya mengamati dan mengatakan bahwa tidak ada di sini. Namun di luar ada banyak sekali. Bagaimanapun, saat ini seluruh kota Shanghai, bahkan seluruh dunia sedang mengalami krisis zombie. Paling tidak pasti ada puluhan miliar zombie. Kemudian saya berkata kepada Lee Mei-sin, "Mari kita keluar melihat." Lee Mei-sin mengangguk patuh dan berkata, "Baik." Dia sekarang sangat patuh kepada saya. Namun sebelum pergi, saya tidak lupa memanfaatkan cincin penyimpanan untuk mengumpulkan sumber daya di kompleks. Lagi pula, dengan cincin luar biasa ini, saya tidak boleh mengabaikan kebutuhan makan dan minum saya. Jadi aku membawa Lee Mei-sin bersamaku dalam gedung kompleks untuk mengumpulkan sumber daya dengan sederhana. Setelah mencari, saya menemukan 12 kotak air mineral. 2 orang bisa bertahan untuk waktu yang cukup. Saat kami sedang bersiap untuk pergi, tiba-tiba, memikirkan bahwa Lee Mei-sin belum memiliki perlengkapan apa-apa. Jadi saya menutup pintu dan login ke Crossfire. Membelikannya sekumpulan perlengkapan. Pelindung biokimia seharga 1.888 koin game. Granat biokimia seharga 500 koin game. Masih ada Desert Eagle dengan 888 koin permainan. Lee Mei-sin terkejut melihat begitu banyak perlengkapan. Saat kami tiba di tempat parkir, kami mengendarai mobil off-road milik Lee Mei-sin, Jeep Wrangler. Begitu kami naik mobil, belasan kepala zombie mulai mengerumuni dengan menggeram. Tetapi sekarang berbeda dari sebelumnya. Kekuatan saya sekarang sudah 8 kali lipat dari orang biasa. Pertahanan saya juga mencapai 8 kali lipat. Bahkan jika zombie ini menggigit saya, mereka mungkin tidak bisa menembus kulit saya. Jadi saya mengambil pisau dan mulai bergerak. Dengan beberapa suara pupu, saya segera menyelesaikan semua zombie yang bergerak lambat. Lee Mei-sin duduk di kursi penumpang depan. Terkejut sampai menutup mulutnya. Dia langsung berkata bahwa ini bukan kekuatan manusia seharusnya. Setelah menyelesaikan zombie, saya mendapatkan 2 kristal zombie. Saya langsung melemparkannya ke cincin ruang dan kemudian menyalakan mobil. Sepanjang perjalanan, kami menyaksikan banyak pemandangan mengerikan. Banyak zombie yang melihat mobil kami langsung berlari ke arah kami. Untungnya, Lee Mei-sin ada di kursi penumpang depan. Setelah sehari berlatih, dia menggunakan senjata M4A1 dengan silencer dan akurasinya meningkat cukup banyak. Sepanjang perjalanan, kami berhasil mengalahkan lebih dari 30 zombie. Saya juga tidak lupa untuk turun dan memeriksa kristal. Tidak lama kemudian, kami memasuki area Dak Jiao. Di sini, saya melihat gedung-gedung yang awalnya setinggi 4 hingga 500 meter. Saya juga tidak bisa menahan nafas. Zombie di sini benar-benar terlalu banyak. Mereka begitu padat sehingga hampir tidak ada tempat untuk berdiri. Jika mereka memperhatikan kami, ini pasti akan memicu gelombang ribuan zombie. Namun, saya sudah sangat familiar dengan daerah ini. Jadi,
Saya menarik Li Meixin dan cepat-cepat menuju ke atas gedung. Begitu masuk gedung, beberapa zombie hotel pelayan segera menyambut dengan goyah. Li Meixin hampir menembak, tapi saya segera menghentikannya. Lagi pula, ada terlalu banyak zombie di sini. Untungnya saya memiliki sebuah pisau di tangan saya. Saya sekarang memiliki 8 kali kekuatan tambahan. Ditambah lagi dengan 2 kali kecepatan dari pisau itu. Kecepatannya cepat seperti kilat. Hanya terdengar suara desingan. Diiringi dengan beberapa cahaya yang menyala. 5 atau 6 pelayan seketika berubah menjadi abu. Kemudian kami langsung memanjat ke lantai atas. Total 100 lantai, Li Meixin hampir terjatuh karena kelelahan. Bahkan meskipun dia sering berolahraga, dia tidak bisa bertahan. Ini adalah gedung komersial. Lantai atas adalah Hotel Bulgari. Kabarnya ini adalah milik seorang bos. Suite langit pribadi. Setelah Li Meixin masuk, matanya penuh dengan kekaguman. Tempat ini memang sangat indah. Tapi dia tidak mengerti tujuan saya membawanya ke sini. Saya memberitahunya bahwa pemandangan dan suasananya sangat baik di sini. Fasilitasnya juga lengkap. Sangat cocok untuk tinggal dan memburu zombie. Selama kita menyekat lantai atas, zombie tidak akan mudah menemukan tempat ini. Bahkan jika mereka menemukannya, mereka tidak bisa masuk. Semua zombie di bawah akan menjadi mangsa kita. Li Meixin terkejut setelah mendengarnya. Dia segera mengerti niat saya. Dia tidak bisa tidak mengagumi kecerdasan saya. Bagaimanapun, tempat ini berada di ketinggian 400 meter dan dilengkapi dengan peredam suara. Ini benar-benar tempat yang sangat baik untuk membunuh zombie. Setelah segera mengatasi semua zombie, saya menemukan kartu akses dari seorang pelayan. Saya membuka pintu besar yang terbuat dari kuningan dan sangat berharga itu. Di balik pintu adalah taman udara yang sangat besar. Di sekelilingnya adalah dinding kaca raksasa. Di dalamnya sangat bersih. Bahkan di sini ada sumber daya cadangan yang independen, menghubungkan dengan energi matahari di luar. Tidak perlu khawatir akan mati listrik. Setelah beristirahat sejenak dengan Li Meixin, saya langsung memasang AWM senapan sniper dengan peredam di atap gedung. Saya mulai menembak secara liar ke arah zombie di bawah. Setelah berhasil membunuh lebih dari 20 zombie berturut-turut, saya berkata kepada Li Meixin, "Kau juga tembak." Li Meixin melirik ke bawah. Seketika dia merasakan pusing. Tapi dia dalam hati mengerti. Ini memang kesempatan baik untuk membunuh zombie. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kami berdua berhasil membunuh lebih dari 1000 zombie. Setelah pembunuhan kali ini selesai, saya membuka komputer untuk memeriksa. Saya menemukan bahwa kain game telah terkumpul hingga 14.000. Ini berarti saya bisa membeli. Belilah 1 kuda panas di jalur api. Bahkan di dalam Dungeon, saya sudah hampir bisa mendapatkan pedang perang Phoenix yang menyala. Namun ini masih jauh dari cukup. Tujuan saya adalah pedang terkenal seharga 1 juta. Murah sama. Saya juga mempertimbangkan untuk melempar granat biokimia ke bawah. Zombie di bawah begitu padat. 1 granat biokimia bisa membunuh setidaknya beberapa ratus zombie. Tapi melakukan ini, suara yang dihasilkan memang terlalu besar. Saya tidak ingin menarik para zombie dan mengekspos posisi saya. Begitulah, hampir sepanjang sore, saya dan Li Meixin telah membunuh sekitar 4.000 zombie. Jumlah kristal zombie di bawah cukup banyak. Jika dijumlahkan, mungkin ada sekitar 400 buah. Sayangnya, kristal-kristal ini berada di antara kelompok zombie. Sampai malam, baru saya bersiap-siap untuk keluar mencari makanan. Lagi pula, persediaan dalam cincin ruang sudah tidak banyak. Harus mengumpulkan beberapa. Jika tidak, saya sama sekali tidak akan bertahan lebih dari sebulan. Kemudian saya pergi ke dapur untuk melihat. Banyak persediaan telah terkontaminasi oleh zombie. Namun, saya juga tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Jadi, saya memasukkan semua barang yang disimpan di dalam lemari es dapur. Selain itu, saya juga menemukan banyak anggur merah. Apa itu Raffi Romanti dan sejenisnya? Jika dijumlahkan, mungkin ada lebih dari 800 botol. Biasanya, 1 botol anggur merah ini mungkin harganya 3 atau 4.000. Tepat setelah saya membersihkan dapur, tiba-tiba mendengar suara di koridor hotel. Hatiku bergetar dan aku segera mengejarnya. Hanya terdengar orang itu berteriak, "Jangan makan aku, jangan makan aku." Kemudian dia bersembunyi di sebuah kamar hotel. Belum sempat dia mengunci pintu, aku langsung mendorong pintunya. Wanita itu ketakutan dan segera memohon ampun. Suara itu terdengar sedikit akrab, jadi aku menyalakan lampu hotel. Cahaya menyala, menampakkan seorang wanita dengan rok ketat dan kaos kaki putih panjang. Seorang gadis cantik yang mengenakan kacamata muncul di depan mata. Aku langsung mengenalinya. Aku terkejut dan berkata, "Wah, ini bukan Nona Yumeng, kan?" Jiang Yumeng ketakutan karena hal itu. Tangannya tak bergerak. Mendengar suaraku, dia secara refleks mengangkat kepala. Begitu melihatku, wajahnya langsung menunjukkan ekspresi sangat gembira. Dengan terkejut dia berkata, "Oh, itu kamu Lin Ye. Tak kusangka kamu masih hidup." Jiang Yumeng melihat orang yang dikenal. Hati yang awalnya tergantung kini telah lega sepenuhnya.
Di mulutnya menderu, "Wuh, meskipun orang brengsek ini mengambil video pendekku. Tapi paling tidak dia adalah manusia. Tidak seperti di luar yang semuanya hampa." Sambil berbicara, dia sangat mengerti dan berkata, "Kak Linie, tolong selamatkan aku. Selama kamu mau membawaku pergi, biarkan saya melakukan apa saja." Aku memeriksa dia dari atas ke bawah melihat informasi yang diberikan sistem. Terlihat nama yang ditampilkan adalah Jiang Yumeng. Umur 18 tahun, tinggi 175 cm, berat 58 kg. Pekerjaan, penyiar loli. Penilaian keseluruhan 96 poin. Setelah diterima, bisa secara acak membuka satu permainan baru atau film. Melihat penilaian seperti ini, hatiku tergerak. Dia benar-benar memenuhi standar. Aku sedang mencari orang untuk membantu, dan dia muncul. Memikirkan hal itu, tatapanku terhadap Jiang Yumeng seketika berubah. Dia jelas juga memperhatikan tatapan tidak baik dariku. Dalam sekejap, dia menyatukan kakinya dan bersandar di sudut dinding. Dengan sedikit takut dia berkata, "Kak Linie, kamu tidak mungkin berpikir." Mendengar itu, saya langsung berteriak untuk berjongkok. 1 jam kemudian, sistem memberikan notifikasi. "Selamat, Anda telah berhasil mendapatkan Jiang Yumeng. Membuka kunci sumber daya permainan dan film baru." Mendengar nada notifikasi, saya tidak sabar berlari ke meja komputer. Segera mengambil laptop dari cincin ruang. Saya membuka komputer dan melihat, ada satu kelompok robot baru dalam permainan. Jiang Yumeng yang ada di tempat tidur benar-benar bingung. Dia tidak mengerti bagaimana saya masih punya waktu untuk bermain komputer sekarang. Dan dia juga bingung bagaimana saya bisa mengeluarkan komputer dari udara. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan padanya. Langsung menegurnya untuk diam. Ini membuat Jiang Yumeng terkejut. Dia mengerucutkan bibir manisnya dengan wajah yang tampak kecewa. Dia menggerutu bahwa saya berubah dan tidak mengenali lagi. Saat ini, perhatian saya sepenuhnya di komputer. Mataku penuh dengan keheranan, bahkan tanganku tidak bisa berhenti bergetar. Karena saya menemukan bahwa dalam game ini, ternyata dapat membeli prajurit match. Ini adalah raksasa setinggi 5 atau 6 meter. Jika dipanggil, apa yang perlu ditakuti? Namun, ini berbeda dengan apa yang saya bayangkan. Yang dijual di sini bukanlah match yang lengkap, melainkan inti match. Dan dibagi menjadi 4 tingkat. Inti match tingkat rendah dapat menggerakkan drone, mobil mainan anak, rice cooker, microwave, dan mesin kecil lainnya. Dijual seharga 18.888 koin game. Inti match tingkat menengah dapat digunakan untuk menggerakkan sepeda motor, trike, dan mobil. Mobil sport dan alat rumah tangga sipil lainnya. Dijual seharga 188.888 koin game. Inti match tingkat tinggi dapat menggerakkan tank, kendaraan lapis baja, pesawat tempur, dan pembom, kendaraan roket, truk militer, dan senjata mesin besar lainnya. Dijual seharga 588.888 koin game. Inti match tingkat tertinggi bahkan lebih hebat. Dapat menggerakkan kapal perusak dan kapal perang, kapal induk dan mesin besar lainnya yang lebih dari 150 meter. Harga 888.880 koin game. Saya berpikir sejenak dan memutuskan untuk mencoba dulu. Pertama, beli yang paling dasar untuk melihat efeknya. Saya mengklik beli dan meraih dari komputer. Sebuah inti seukuran jari telunjuk muncul di tangan saya. Kemudian saya melihat sebuah anjing mesin tergeletak di sana. Lalu saya bertanya, ini milik siapa? Jiang Yumeng masih berada dalam suasana murung. Mendengar kata-kata saya, dia menyebutkan bahwa itu adalah anjing mesin yang dibelinya. Harganya lebih dari 80.000. Dengan inti mesin yang diserap. Anjing mesin yang tadinya tidak berfungsi, dalam suara gigi yang berputar keras, mulai berubah dengan cepat. Adegan ini membuat Jiang Yumeng terkejut, yang awalnya kurang dari 1 meter panjangnya. Dalam gerakan roda gigi nano, ternyata berubah menjadi makhluk besar sepanjang 2 meter. Seluruh tubuhnya tertutupi oleh kerangka logam misterius. Reaksi pertama saya adalah, bukankah ini Transformer? Tepat saat itu, terdengar suara raungan zombie dari luar. Saya tersadar dan ingin melihat kemampuan anjing mesin ini. Lalu saya memerintahkan padanya untuk membiarkannya keluar dan mengalahkan para zombie. Setelah anjing mesin menerima perintah, ia segera berlari keluar dengan gesit dan lincah. Saya dan Jiang Yumeng buru-buru menuju pintu untuk melihat. Terlihat seekor zombie yang mengenakan seragam pelayan berjalan sempoyongan menuju kami. Belum sempat mendekat, anjing mesin itu sudah mengeluarkan ekor panjangnya. Dan dengan satu tusukan, langsung menembus kepala zombie tersebut. Jiang Yumeng berbaring di samping saya. Terkejut sampai mulutnya yang imut terbuka lebar. Dia langsung berkata, ini sangat hebat. Tak lama kemudian, di ujung koridor, 10 zombie lainnya berlari sempoyongan datang menghampiri. Wajahnya langsung berubah karena ketakutan. Dia segera dengan suara terisak berkata, Kak, mari kita lari. Namun, apa yang terjadi berikutnya semakin konyol.
Terlihat anjing mesin itu menghadapi sekumpulan zombie tersebut. Tidak hanya tidak panik sedikit pun. Bagian belakang mesin itu mengeluarkan suara klik-klik saat terbuka dan tertutup. Tiba-tiba muncul sebuah senapan Gatling kecil otomatis. Diiringi dengan deretan tembakan laser. 10 lebih zombie itu seketika dihancurkan dan jatuh tersungkur ke tanah. Jiang Yumei benar-benar terkejut. Bahkan saya yang melihat kekuatan api yang mengesankan ini juga sedikit meragukan hidup saya. Saya tersadar dan tidak punya waktu untuk disia-siakan. Meminta anjing mesin itu untuk membuka jalan di depan. Dengan cepat kami kembali ke lantai atas. Sepanjang perjalanan, anjing mesin itu sangat hebat. Tubuhnya yang lebih dari 2 meter seperti harimau ganas. Semua zombie dihancurkan menjadi bubur. Saya pun mengambil kesempatan untuk mengambil beberapa inti kristal zombie. Begitu pintu dibuka, Li Meixin segera berlari mendekat dan dengan bersemangat berkata, "Tuan, akhirnya kamu kembali." Jiang Yumeng melihat Li Meixin. Jika tidak, saya akan terkejut. Dalam hati berpikir betapa cantiknya wanita ini. Ternyata tidak hanya saya yang kurang beruntung. Dan itu lebih feminin. Li Meixin juga melihat Jiang Yumo. Dia melirik dengan bingung. Saya menjelaskan bahwa ini ditemukan di hotel di bawah. Seorang teman saya. Li Meixin menunjukkan ekspresi aneh saat mendengar kata teman. Mungkin dia merasa beruntung bisa bertemu teman di akhir dunia ini. Ini terlalu beruntung. Melihat waktu yang sudah cukup larut, saya berkata kepada kedua wanita itu untuk beristirahat dengan baik. Karena besok pagi masih banyak yang harus dilakukan. Lagi pula, membunuh mayat hidup di malam hari terlalu mencolok. Mudah untuk ditemukan. Saya berencana mengaktifkan beberapa robot militer besar lagi besok pagi. Setelah makan, ketiga dari kami pergi tidur. Jika ini terjadi sebelumnya, pasti ada yang harus jaga malam. Tapi sekarang tidak perlu. Karena saya menemukan bahwa anjing mesin ini sangat pintar. Hampir semuanya memiliki pemikiran sendiri. Setiap perintah bisa dilaksanakan dengan baik. Sangat aman dengan penjagaan darinya. Namun, saat tengah malam, saya merasa seseorang diam-diam masuk ke dalam selimut saya dengan aroma yang menggoda. Segera terdengar suara lemah dari Jiang Yumeng. "Kakak Linye, aku sedikit takut sendirian." Dalam hati, saya mencibir. Dalam hati aku berpikir, aku masih belum tahu pikiranmu yang kecil itu. Namun, karena seperti ini, beberapa hal juga hanya bisa aku lewatkan. Keesokan paginya, aku membuka mata dan meregangkan tubuh. Merasa segar dan bugar. Melihat sekilas Jiang Yumeng yang masih tertidur di samping. Harus dikatakan bahwa dia dan Li Meixin memberikan perasaan yang memang berbeda. Li Meixin memiliki pesona seorang istri muda yang baru menikah. Sedangkan Jiang Yumeng penuh dengan semangat muda. Saat itu, Li Meixin berkata, "Tuan, kamu sudah bangun." Dia sudah menyiapkan sarapan. Ada roti dan beberapa telur ceplok juga. Semuanya adalah yang sebelumnya aku kumpulkan. Jiang Yumeng melihat sarapan dan matanya langsung bersinar. Dia sudah sangat kelaparan. Sudah bersembunyi di sini selama sehari setengah. Sekarang ada makanan segera setelah aku membuka mataku. Merasa sangat bahagia. Namun sambil sarapan, saya mengingatkan mereka. Kalian juga jangan terlalu nyaman. Nanti kalian berdua tetap tinggal di sini untuk mengatasi kehilangan. Aku harus keluar sebentar. Jiang Yuming segera bertanya aku mau kemana. Dia sangat takut ditinggalkan olehku. Merasa sepertinya sudah sedikit tidak bisa jauh dariku. Aku tidak banyak menjelaskan, hanya menegur kenapa peduli begitu banyak. Lakukan apa yang kami suruh. Jiang Yuming segera menunduk dengan sedih. Menggerutu pelan. Kemarin malam saat kamu membuat orang lain merasa tidak nyaman. Tapi tidak diucapkan seperti itu. Tapi dia tetap patuh dan menjawab, baik. Bagaimanapun juga, di akhir dunia ini wanita harus benar-benar bersikap baik. Demi alasan keamanan. Aku masuk ke kamar dan membuka laptop sekali lagi. Membeli satu set pakaian pelindung untuk Jiang Yuming dari toko Crossfire. Satu botol obat anti-infeksi. Sebuah rompi anti peluru. Ditambah dengan sebuah senapan sniper AWM beredam. Dan seekor elang gurun biasa. Jiang Yuming terkejut melihat begitu banyak perlengkapan dan senjata. Hampir saja dia menutup mulutnya dan berseru, "Kakak Linye, di dalam sana adalah gudang senjata ya? Begitu banyak perlengkapan." Saya memeriksa sisanya. Uang permainan masih tersisa 500.000 utuh. Mengingat bahwa kristal kehilangan yang dibunuh kemarin di lantai bawah belum diperiksa. Maka saya menukarkan 2 inti match level rendah. Dan membeli 2 inti match tingkat menengah. Setelah itu saya tidak lagi menunda waktu. Langsung meninggalkan taman di lantai atas dan turun ke bawah. Begitu saya tiba di bawah, sekelompok kehilangan yang seolah sedang berjalan-jalan langsung menemukan saya. Mereka berlari menghampiri saya dengan penuh semangat. Seolah-olah melihat makanan yang lezat. Saya dengan cepat menyelesaikan para kehilangan ini dengan pisau. Pada saat itu saya melihat ada toko yang menjual drone di lantai bawah. Saya berpikir ini pas sekali. Saya masih kekurangan beberapa drone yang bisa memeriksa inti yang hilang. Jadi saya segera mengambil 2 dan berjalan ke arah inti armor. Memasukkan 2 drone terbesar dan termahal lalu mengaktifkannya. Saat suara berdengung yang keren terdengar.
Drone yang awalnya sangat stabil, segera mengalami perubahan yang drastis. Seluruh ukuran meluas menjadi sekitar 1,5 meter. Juga tumbuh sayap metal besar. Terlihat seperti dua burung monster metal. Kemudian saya langsung memberikan perintah kepada kedua burung mekanik. Kalian pergi keluar dan bantu saya mengambil kembali inti yang hilang. Kedua burung mekanik yang menerima perintah segera terbang keluar. Saat di tengah jalan mereka bertemu yang hilang. Sayap mereka tiba-tiba muncul gatling kecil. Mereka yang belum bereaksi. Yang hilang seketika menjadi kabut darah. Saya semakin terkejut melihat keadaan ini. Kehilangan biasa sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan mereka. Dan karena ada antarmuka pengendali. Dengan pegangan di tangan, saya bisa melihat sudut pandang mereka. Sebentar lagi dua burung mekanik itu terbenam dalam gelombang ribuan kaki. Dengan lancar mendapatkan inti kehilangan. Mungkin karena mereka bukan makhluk hidup. Meskipun mengeluarkan suara berisik. Namun, kehilangan itu tidak menyerang secara aktif dan tetap goyang. Sesekali, kehilangan yang cerdas bereaksi ingin menyerang. Namun, juga dihancurkan menjadi awan darah oleh tembakan dari burung mekanik. Dan kedua burung logam itu membawa inti kehilangan. Menggerakkan sayap dan terbang kembali ke atap taman setinggi lebih dari 400 meter. Saat itu Li Meixin dan Jiang Yumeng sedang memegang senapan sniper AWM dengan peredam suara. Melihat burung logam besar yang terbang datang membuat mereka terkejut. Li Meixin dengan panik berkata, "Saya pergi." "Apa ini?" Jiang Yumei yang cerdas sudah menemukan petunjuk. Ini pasti adalah benda aneh yang dibawa oleh kakak Linye. Datang untuk membantu kita. Ternyata dua burung mekanik metalik. Melemparkan 10 inti kehilangan dari cakar mereka. Li Meixin berkata penuh harapan. Sungguh tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apalagi yang akan dibawa oleh Tuan? Namun, saat ini yang lebih penting adalah inti kristal. Dia mencoba berkata kepada kedua burung besar itu, "Kalian berdua, kembalilah dengan lebih banyak inti kehilangan." Burung besar itu bahkan mengerti. Mereka mengeluarkan suara 2 kali, mengibaskan sayap dan terbang pergi. Beberapa kali bolak-balik. Mereka membawa kembali 30-40 inti kehilangan. Dan saat ini saya berada di jalan besar. Di mana-mana terlihat banyak sekali makhluk kehilangan yang bergetar dan menggeram. Diperkirakan setidaknya ada ribuan. Segera, pandanganku tertuju pada sebuah mobil di tepi jalan. Mobil super Lamborghini hitam yang terparkir. Posisi rendahnya mirip dengan binatang buas yang mengintai. Lampu besar yang tajam menunjukkan kekuasaan. Jadi saya meletakkan inti mecha tingkat menengah di atas supercar. Seiring dengan inti mecha yang menyatu, supercar itu bergetar hebat. Dalam sekejap, ia terurai dan berubah menjadi sebuah tentara mecha hitam setinggi 6 meter. Pada saat itu, makhluk mecha besar yang berhasil berubah melihat saya. Mengeluarkan suara hormat. Mecha satu melapor kepada pemimpin. Sebelum saya sempat berbicara dengannya. Suara gaduh besar di sini. Menarik perhatian semua orang di jalan. Lalu, mereka menerobos ke arah kami dengan teriakan. Saya segera memberi perintah untuk mengalahkan mereka terlebih dahulu. Mecha satu menerima perintah. Langsung mengangkat lengan mekanisnya dan berubah menjadi meriam besar. Mengarahkan ke arah gelombang orang-orang hilang dan menembaki dengan liar. Peluru seperti meriam. Menghancurkan orang-orang hilang yang menerobos. Hanya dalam satu tatapan, sudah mengalahkan puluhan dari mereka. Yang lebih mencolok adalah di bahu Mecha. Dengan suara ledakan, semburan energi berwarna biru panas. Hampir mencapai puncaknya. Gelombang energi itu menembus jalan di depan sejauh hampir 100 meter. Setidaknya menjatuhkan 200 monster. Meninggalkan banyak inti monster di tanah. Namun jumlah monster yang tersisa benar-benar terlalu banyak. Dengan cepat, monster dari segala arah berbondong-bondong menuju sini. Peluru mecha nomor 1 seolah tak ada habisnya. Memblasting monster yang datang dengan terus-menerus menjadi awan darah. Namun jumlah monster sangat mengejutkan. Jika dilihat, setidaknya ada puluhan ribu monster yang berkumpul. Saya tahu hanya satu mecha nomor 1 tidak akan cukup. Jadi sambil membiarkan mecha nomor 1 bertahan sekuat tenaga, saya kembali mengarahkan pandangan pada sebuah mobil. Rolls-Royce Phantom versi limusin. Saya cepat mendekat dan mengaktifkannya dengan inti mecha. Dengan aliran energi dari inti match ke dalam mobil, Rolls-Royce Phantom hitam mengeluarkan suara keras. Segera berubah menjadi seorang pejuang. Begitu pejuang match ini diaktifkan, langsung terlihat beberapa zombie berlari keluar dari mall. Ia dengan hati-hati menarik saya. Sementara itu, lengan mekanik lainnya jatuh dengan cepat, menghancurkan salah satu zombie menjadi daging cincang. Kemudian ia mengeluarkan senapan elektromagnetik besar dari belakang. Detik berikutnya, beberapa sinar energi biru meluncur bertubi-tubi. Beberapa zombie di depan langsung menguap. Namun, zombie-zombie segera berkumpul dari segala arah. Jumlahnya telah melebihi 20.000. Meskipun mereka sangat kuat, menghadapi begitu banyak zombie, sepertinya akan sulit untuk bertahan. Jadi saya segera memerintahkan untuk menarik mereka menjauh dari sini.
Selesaikan semuanya lagi. Mecha nomor 1 menangkapku. Dalam proses perubahan yang tiba-tiba, itu berubah menjadi Lamborghini hitam. Disertai dengan suara mesin yang mendengung. Dengan suara ledakan, melesat keluar dari jalan seperti petir hitam. Mecha nomor 2 yang bertugas di belakang melepaskan beberapa tembakan setelahnya. Membungkuk dan berubah menjadi Rolls-Royce Phantom. Dalam beberapa suara berdengung. Mengikuti Lamborghini dengan cepat. Segera meninggalkan area jalan utama. Meskipun begitu, para zombie di jalan tetap menyerang tanpa rasa takut. Tapi untungnya kedua prajurit Mecha sadar. Mereka membawaku meluncur dengan mudah dan melepaskan diri dari zombie. Selain itu, mereka juga mengeluarkan senjata mesin dari atap. Mengarahkan tembakan ke zombie dengan gila. Dalam waktu kurang dari setengah menit, kedua mobil berhasil keluar dari lingkaran zombie. Saya menemukan. Tadi mereka berhasil membunuh hampir 2.000 zombie. Koin permainan saya juga bertambah 200.000. Setelah menerobos kepungan, saya segera memberi perintah. Kalian cari cara untuk kembali. Hancurkan semua zombie di sana. Dan bawakan semua inti kristal kembali ke taman lantai atas. Mecha 1 tidak langsung melaksanakan. Sebaliknya, ia dengan sopan menanyakan tentang keselamatan saya. Saya melambaikan tangan sambil tersenyum dan berkata tidak masalah. Zombie-zombie ini tidak dapat membunuh saya. Kalian teruskan saja melaksanakan tugas. Setelah kedua raksasa itu menerima perintah, mereka sekali lagi mengeluarkan senjata meriam besar. Mereka berlari menuju arah kerumunan zombie. Setibanya di jalan utama, terjadi tembakan liar. Zombie-zombie itu sama sekali tidak bisa melawan dan dihancurkan. Setelah menyerahkan area ini kepada tentara Mecha, saya mencari tempat yang tenang dan mengeluarkan laptop. Saya juga membeli satu inti Mecha tingkat menengah. Kemudian saya pergi mencari sebuah mobil tahan ledakan polisi. Dengan diaktifkannya robot tentara ketiga, sebuah makhluk hitam besar sekitar 8 meter muncul. Dengan lampu merah dan biru berkedip di tubuhnya. Setelah diaktifkan, ia menatap saya dengan mata mekanik biru yang besar. Dengan hormat memanggil sang pemimpin. Saya menjawab dan menyuruhnya untuk membantu nomor 1 dan nomor 2. Setelah menerima perintah, nomor 3 melangkah berat menuju medan perang. Dengan ini, jalan utama yang sebelumnya telah diserang oleh robot 1 dan 2, ribuan zombie yang bingung. Belum kembali sadar. Tiba-tiba melihat di sudut muncul lagi sebuah makhluk setinggi 8 meter. Dengan 2 meriam di bahunya. Ini membuat zombie-zombie itu terkejut. Mereka mungkin juga bertanya, bagaimana kiamat zombie ini? Pertarungan selanjutnya bisa dibilang sangat sengit. Itu terus berlanjut hingga malam dengan 3 raksasa. Ini telah menghabisi banyak zombie. Yang setara dengan menghasilkan 1.200.000 koin game untuk saya. Dan itu hanya membersihkan jalan-jalan di sekitar. Di dalam adalah gelombang zombie yang sesungguhnya. Saya tidak membiarkan mereka pergi. Bagaimanapun, belum tentu mereka bisa menangani. Jika benar-benar memicu kerusuhan, maka gedung itu mungkin akan runtuh karena zombie. Saya masih harus tinggal di sana. Koin permainan ini milikku. Saya tidak segera menggunakannya untuk menukar barang. Dalam hati saya berpikir untuk menukar satu inti Mecha tingkat tinggi. Lagi pula, Mecha tingkat menengah sudah begitu kuat. Jika saya menggunakan inti Mecha tingkat tinggi untuk mengaktifkan sebuah tank, pemandangan itu benar-benar tidak bisa dibayangkan. Langit perlahan-lahan mulai gelap. Saya telah mengumpulkan semua inti zombie. Kira-kira ada sekitar 1.000 buah. Setelah memasukkan semuanya ke dalam cincin penyimpanan, saya pun membawa ketiga raksasa itu kembali ke gedung Zifeng. Saat ini di taman atap, Li Meixin dan Jiang Yuming juga tidak santai, sudah bertarung melawan zombie seharian. Untungnya ada buruh mekanik yang membantu, jadi sedikit lebih mudah. Namun, meskipun begitu, kedua orang itu tetap lelah dan pegal-pegal. Jiang Yuming langsung terbaring di sofa dan tidak ingin bangkit. Namun, saat melihat saya kembali, Jiang Yuming tetap menyambut dengan penuh semangat. Wah, Kakak Ye, kamu akhirnya kembali. Dia tidak sabar memberikan saya pelukan penuh kasih. Dia juga dengan perhatian bertanya, Kak Ye, kamu kemana? Apalagi yang kau pedulikan? Seharian tidak ada kabar, kami berdua hampir mati ketakutan. Li Meixin juga datang mendekat, mengaitkan lengannya di lengan saya. Kedua gadis ini seolah-olah menggantung di tubuh saya. Terjebak oleh mereka seperti ini. Saya sedikit tidak tahan. Tapi tetap saya katakan, tidak ada apa-apa. Saya pergi keluar untuk mencari beberapa teman baru untuk kalian. Kedua wanita itu tampak bingung. Melihat sekeliling. Apakah ada penyintas lain? Tapi kami tidak melihat siapapun. Saya tertawa mendengar itu. Saya tidak tertarik pada penyintas itu. Saya menunjuk ke buruh mekanik dan mesin. Anjing berkata inilah anggota baru kami. Kedua wanita itu baru menyadari. Jiang Yumeng segera tertarik dan bertanya, di mana? Coba aku lihat. Terlalu besar. Saya membiarkan mereka di bawah. Kalian akan bertemu besok. Jiang Yumeng terlihat aneh. Bagaimanapun, ketiga kecil yang ada sudah sangat mengejutkan. Dia benar-benar penasaran apalagi yang lebih aneh.
Saya hanya tersenyum dan tidak menjelaskan banyak. Tidak lama kemudian, ketiga dari kami makan malam dengan sederhana. Dengan bantuan dua wanita itu, saya mencuci muka dengan cepat. Setelah selesai, saya mengambil dua cincin penyimpanan dari permainan. Saya melemparkan ke burung mekanik untuk mengumpulkan barang. Setelah menerima perintah, kedua burung mekanik itu mengepakkan sayap dan terbang keluar. Setelah itu, tidak banyak yang terjadi. Keesokan harinya, saya bangun sambil meregangkan tubuh. Sinar matahari masuk melalui jendela besar dengan sangat nyaman. Ditambah lagi, saya merasa sangat baik setelah beraktivitas kemarin. Saya memeriksa dengan pikiran saya. Melihatnya, saya benar-benar terkejut. Saya pikir mereka hanya mengumpulkan beberapa puluh ton barang. Tapi ketika saya membuka cincin itu, ditemukan 100.000. Dalam ruang kubik itu, penuh dengan air mineral. Selain itu, ada berbagai minuman hampir 100 ton. Saya tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada dua makhluk kecil itu. Apakah kalian menyerang sebuah gudang? Burung Match seolah ingin membuktikan bahwa mereka tidak malas. Mereka memproyeksikan situasi saat itu. Wah, luar biasa. Mereka menyerang sebuah gudang transit di pinggiran kota. Di dalamnya penuh dengan air minum dan roti. Sesuai dengan penggunaan kita bertiga. Bahkan jika kita menghabiskannya dengan boros. Air ini masih bisa bertahan selama 10 tahun. Tapi saya juga tahu ini baru permulaan. Kedepan akan ada musim dingin, gempa bumi, banjir, krisis seperti kedatangan makhluk luar angkasa dan sebagainya. Ketersediaan barang hanya akan semakin menipis. Jadi selain makanan dan air, obat-obatan juga sangat penting. Maka saya membeli cincin lagi dari permainan. Diberikan kepada dua buruh mekanik dan saya berkata mulai sekarang. Kalian utama harus mengumpulkan makanan dan air sebanyak mungkin. Tapi jangan bawa yang terinfeksi virus zombie. Kedua makhluk kecil itu berbunyi 2 kali sebagai tanda mengerti. Belum sempat burung mekanik berangkat, Jiang Yumei sudah berlari mendekat. Dengan antusias ia berkata tampaknya ada militer yang datang untuk menyelamatkan. Hatiku bergetar. Ini baru hari ketiga setelah kiamat terjadi. Begitu cepat datang untuk menyelesaikan masalah. Maka saya mengikuti Jiang Yumei ke atap taman. Ternyata di atas pasar Shanghai yang dilanda kiamat, terdengar suara menggelegar dari helikopter. Dari jauh terlihat belasan helikopter bersenjata dan pesawat angkut muncul di udara. Juga terdengar suara siaran, semua warga selamat di Kota Hu, harap diperhatikan. Kami adalah Angkatan Laut Kota Hu. Berdasarkan informasi yang akurat, saat ini, wabah telah terjadi di seluruh dunia. Penyebaran virus zombie dalam skala besar. Kami telah membangun zona aman zombie yang baru. Mohon semua penyintas untuk memperhatikan. Dalam waktu 3 hari, harap secepatnya menuju titik aman kami. Kami akan mengawal semua orang untuk evakuasi dengan aman di sana. Dalam 3 hari, kami akan sepenuhnya meninggalkan kota ini. Banyak penyintas yang bersembunyi di berbagai tempat atau di rumah mendengar kata-kata ini. Semua menjadi bersemangat. Bagus sekali, tentara datang untuk menyelamatkan kita. Kita diselamatkan. Melihat semakin banyak selebaran jatuh dari udara. Banyak orang membuka jendela dan cepat-cepat menangkapnya. Selebaran tersebut tertulis di kota. Ada total 18 titik penjemputan aman. Jiang Yuming juga mengulurkan tangan untuk menangkap sebuah selebaran. Dengan terkejut dia berkata bahwa itu benar-benar tempat penampungan yang diberikan oleh militer. KKY, apakah kita harus pergi ke zona aman untuk berlindung? Saya tertawa mendengar kata-kata itu. Jika dulu, saya mungkin akan mempertimbangkannya. Tapi sekarang saya memiliki senjata dan juga prajurit mekanis. Tidak perlu sama sekali pergi ke zona aman. Lebih baik jika mereka semua pergi dari sini bagi kami. Dengan begitu, tempat ini menjadi wilayah kami. Dengan demikian, semua sumber daya di Shanghai bisa saya kumpulkan. Jiang Yumei mendengarnya dengan sedikit ragu dan berkata, tapi KKY, zona aman memiliki perlindungan dari militer. Rasanya akan lebih aman. Jika ada kejadian tak terduga di sini. Saya dengan sabar menjelaskan, Yumei, coba pikirkan. Meskipun zona aman memiliki militer, pasti ada banyak aturan dan batasan. Sekarang kita memiliki kekuatan yang begitu besar. Tinggal di sini tidak hanya memberi kita kebebasan, tapi juga dapat mengendalikan semua sumber daya. Dan militer akan mundur dalam 3 hari. Pada saat itu, kota ini akan menjadi milik kita. Jiang Yumei dengan bersemangat bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya bilang bahwa kalian tidak perlu memikirkan yang lain. Terus bunuh zombie saja. Dan saya tidak lupa membantu mereka meningkatkan kekuatan. Toh saya memiliki banyak inti zombie di tangan saya. Dan saya menemukan bahwa karena kontrak jiwa, kekuatan yang ditingkatkan oleh pihak yang terikat kontrak, akan sepenuhnya dikembalikan kepada pihak yang terikat kontrak. Dengan kata lain, kedua wanita itu meningkat berapa, aku pun bisa mendapatkan sebanyak itu. Maka,
Saya mengeluarkan 100 inti zombie untuk masing-masing dari mereka. Lee Meisin melihat saya dengan terkejut dan berkata, "Kamu memberikannya kepada kami? Lalu bagaimana denganmu?" Saya menjawab, "Saya tidak masalah. Lagi pula, kalian sekarang butuh meningkatkan kekuatan. Orang biasa pun berbahaya meski memiliki perlengkapan." Wanita ketiga tersentuh olehku. Dalam hati, saya berpikir meski saya tidak memakannya, saya tetap harus memberikannya kepada mereka. Suatu saat nanti, saya pasti akan membalas budi dengan baik. Sebenarnya bukan karena saya tidak mau memakannya. Utamanya adalah seiring saya meningkat ke level 10. Inti zombie tingkat rendah ini bagi saya sudah tidak banyak berpengaruh pada penguatan sel saya. Dengan cepat, kedua wanita itu memakan 100 inti zombie. Ternyata merasa terkejut melihat kekuatan saya meningkat dengan cepat. Peningkatan kekuatan selesai. Lee Meisin dengan semangat memukul dengan kepalan tangan kecilnya. Memukul dinding taman di lantai atas. Ternyata membuat sebuah lubang. Setelah kedua wanita itu ditingkatkan, saya membuka halaman atribut untuk melihat. Atribut saya sekarang adalah level 10 dengan peningkatan. Kekuatan mental 308, kekuatan 307, ketangkasan 308, pertahanan 308, daya tahan 308, bakat belum ada. Namun saya segera memperhatikan kolom bakat ini. Penasaran saya bertanya pada sistem apa arti bakat ini. Sistem menjawab, menurut kata bos, bakat adalah hadiah misterius dalam bencana akhir zaman yang akan datang. Hanya terbatas untuk Anda. Saya merasa terkejut dalam hati bahwa ada hal baik seperti ini. Ternyata ini khusus. Saya juga tahu bahwa virus biokimia ini hanyalah krisis pertama. Masih ada kabut tebal, gelombang dingin, hujan deras. Begitu juga dengan bencana makhluk mutasi, raksasa, dan kedatangan makhluk asing. Pasti masih ada lebih banyak hadiah. Dan saya sangat penasaran dengan situasi bencana berikutnya. Lalu aku bertanya pada sistem kapan bencana alam berikutnya akan datang. Sistem segera menjawab, masih ada 11 hari hingga bencana alam berikutnya. Bencana alam berikutnya adalah kabut tebal yang berlangsung selama setengah bulan. Tolong ketua, bersiap-siaplah. Mendengar hanya tersisa 11 hari, aku terkejut. Sepertinya aku harus bersiap lebih awal. Saat itu, kedua wanita yang baru saja meningkatkan kekuatan mereka tidak sabar berlari ke balkon. Dengan senapan sniper, mereka menembak tepat ke arah zombie di bawah. Aku juga tidak melupakan 3 raksasa di lantai 1. Aku memerintahkan mereka untuk membersihkan zombie di dekat Darkest Mode. Saat ini, banyak zombie berkeliaran di lantai 1. Namun, karena prajurit match tidak memiliki tanda kehidupan, zombie tidak bereaksi terhadap mereka. Namun, beberapa raksasa tiba-tiba mengamuk. Satu demi satu berubah menjadi makhluk raksasa setinggi 5-6 meter, 7-8 meter. Zombie-zombie itu bingung. Seolah-olah bertanya, "Bro, kau benar-benar berubah bentuk." Dalam sekejap, sebuah tinju raksasa jatuh. Zombie seketika hancur menjadi daging cincang. Saatnya berburu pun dimulai. 3 raksasa ini kebal terhadap senjata tajam. Belum takut dengan virus zombie. Dimanapun mereka pergi, hampir tak terkalahkan. Hanya butuh 1 pagi. Aku menemukan bahwa sudah masuk 1,2 juta koin game lagi. Jika ditambah dengan sebelumnya, totalnya sudah 2,4 juta. Jadi aku memutuskan untuk menghabiskan lebih dari 300.000 koin game lagi. Menukarkan 2 inti mecha tingkat menengah. Lalu memberikannya kepada burung mecha. Kalian pergi dan cari 2 prajurit mecha yang cocok untukku. Aktifkan dan bawa kembali. Tak lama kemudian, mereka melintasi langit badai zombie. Terbang ke sebuah pusat pameran mobil mewah bekas. Di dalam, mereka menemukan sebuah Ferrari 488 merah. Dan sebuah McLaren P1 putih. Dalam sekejap, kedua sosok itu sudah sampai di bawah. Aku turun dan melihat 2 mobil super keren terparkir di pintu masuk. Melihat saya datang, mereka segera mulai berubah bentuk. Menjadi 1 merah dan 1 putih, 2 prajurit match setinggi 6 meter. Di belakang yang merah terdapat 2 pedang yang terbuat dari sayap. Yang putih dilengkapi dengan senjata besar. Itu terlihat sangat mengesankan. Mereka dengan hormat berlutut pada saya dengan 1 lutut. Dengan sopan, mereka berkata, "Salam, yang terhormat pemimpin." Saya melihat 2 raksasa itu dan cukup puas. Bagaimanapun juga, mereka benar-benar tampan. Jadi saya berkata, "Ayo pergi. Pergi keluar untuk memburu zombie bersama 1, 2, dan 3. Kita sekarang membutuhkan lebih banyak tentara." 2 raksasa yang menerima perintah itu berdiri. Dengan penuh semangat, mereka berubah kembali menjadi supercar. Mereka meluncur ke arah gerombolan zombie. Zombie-zombie itu jelas melihat 2 raksasa ini. Bagaimanapun, suara mereka memang sangat besar. Mereka menerjang untuk melawan raksasa-raksasa itu. Tetapi prajurit match itu tingginya 6 meter. Lengan mekaniknya hampir 1 meter tebal. Saat jatuh dengan suara dentuman, itu langsung menghancurkan 1 zombie. Darah zombie terpercik ke tubuh. Ekspresi wajah besar McLaren penuh dengan rasa jijik. Tapi Ferrari berbeda. Ia memiliki 2 pedang yang sangat tajam.
Setiap kali jatuh, itu langsung memotong zombie di pinggang. Dan juga, kedua belati ini adalah laser. Saat itu, Jiang Yumei berlari turun. Ketika melihat dua raksasa yang sedang membantai di mana-mana, dia tidak bisa menahan diri untuk menutup mulutnya dan terkejut berkata, "Ya Tuhan, Yehge, itu apa?" Baru aku ingat, aku belum memberitahu kedua gadis itu. Jadi aku mengangkat bahu dan berkata, "Inilah anggota baru kita." Wajah cantik Jiang Yumei terkejut. Dia pikir itu masih manusia. Namun, segera setelah terkejut sebentar, Jiang Yumei teringat tujuan utama datang ke sini. Yehge, benar. Aku ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu. Jadi, zombinya di atas tidak bisa membunuh lagi. Saya terkejut mendengar kata-kata ini. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Jiang Yumeng dengan wajah cantik yang penuh air mata berkata, "Hari ini membunuh sepanjang pagi. Apakah itu karena di bawah sudah menumpuk seperti gunung? Zombie-zombie yang masih hidup tidak mendekat. Jarak tembakan kita tidak cukup." Saya mendengarnya dan menunjukkan ekspresi bingung. Dalam hati saya berpikir, bukankah zombinya tidak punya otak? Mengapa mereka masih tahu cara menghindar dari peluru? Jiang Yumeng berpikir sejenak dan berkata mungkin. Itu karena ada terlalu banyak mayat di bawah. Ini membuat mereka secara naluriah merasakan bahaya jadi tidak mendekat. Tapi ini tidak bisa dibiarkan. Zombie tidak datang. Bagaimana tiga wanita ini bisa membunuh zombie untuk mendapatkan koin permainan dan meningkatkan kekuatan mereka? Saat saya mengernyitkan dahi memikirkan hal itu, tiba-tiba saya mendengar suara penyintas dari jalan belakang. Saya menoleh untuk melihat. Saya menemukan ada 7 atau 8 orang yang bersenjata lengkap. Para penyintas itu berjalan dari sana. Yang memimpin adalah seorang kepala botak. Saat ini ia tampak sangat malas. Dia juga memarahi anak buahnya. "Kau takut apa sih?"